Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Ayu Winarhan, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, NRP 222327793. Saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin yang dibimbing langsung oleh Bapak Henry Didiharto, Eskep Nurse MPD. Kelenjar dalam sistem endokrin di sini ada 10. Yang pertama hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, yang ketujuh adrenal, yang kedelapan pankreas, yang kesembilan ovarium, dan yang terakhir yaitu testis. Target organ meliputi 6. Yang pertama kelenjar tiroid, yang kedua ada kelenjar paratiroid, yang ketiga kelenjar timus, yang keempat kelenjar adrenal atau suprarenal, yang kelima ada kelenjar pankreas, yang terakhir yaitu kelenjar gonad atau kelamin, ada 2 yaitu testis dan ovarium. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan ada 3. Yang pertama, hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta. Yang kedua ada hormon glukagon yang diekskresikan oleh sel alfa, dan yang ketiga yaitu hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta. Fungsi hormon pankreas yang pertama glukosa dihasilkan oleh sel alfa yang berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Yang ketiga tipe hormonnya yaitu asam amino. Yang kedua di sini ada insulin dihasilkan oleh sel beta berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Tipe hormonnya yaitu asam amino. Somatostatin dihasilkan oleh sel delta. Fungsinya akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Kalau di saluran pencernaan, secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, termasuk gastrin dan sekretin. Adapun hormon insulin dan glukagon tersebut bekerja secara berlawanan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Bila kadar glukosa dalam darah tinggi, maka kelenjar pankreas akan mensekresikan hormon insulin tersebut yang berfungsi sebagai perangsang hati untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Namun sebaliknya, jika kadar glukosa dalam darah menurun atau rendah, maka hormon glukagon akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang selanjutnya yaitu hiposekresi hormon insulin. Di sini ada 2. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1 atau IDDM. Penyakit ini sepenuhnya bergantung dengan insulin. Penyakit ini sering didapatkan pada anak-anak atau dewasa muda. Yang pengobatannya dengan menggantikan insulin sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Yang kedua yaitu ada diabetes mellitus atau NIDDM. Pada penyakit ini, insulin diproduksi bisa dalam jumlah yang kurang, memadai atau memadai, tetapi terdapat gangguan dalam kualitas dan mekanisme kerjanya. Faktor resikonya seperti riwayat keluarga dengan diabetes mellitus dan obesitas. Yang kedua yaitu kelenjar gonad atau kelamin. Terdapat 2 kelenjar, yang pertama ovarium dan testis. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Estrogen menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan dan dibentuk oleh sel granulosa, folikel, dan sel lutein.
Kalau progesteron, penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dengan progesteron berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita seperti siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamai. Yang ketiga ada relaksin, yaitu membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Yang keempat yaitu inhibin, yang menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir menstruasi. Dampak hiposekresi hormon pada wanita. Yang pertama, penurunan produksi estrogen dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti menstruasi tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Beberapa kondisi yang disebabkan oleh kadar progesteron yang rendah tidak dapat mengalami menstruasi atau haid tidak teratur. Yang kedua, fungsi ovarium yang buruk. Yang ketiga, pendarahan rahim abnormal. Dan yang keempat, flek dan sakit perut selama kehamilan. Jika kadar hormon estrogen yang terlalu tinggi pada seorang wanita bisa mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala, rambut rontok, badan terasa lemas, sulit tidur, menstruasi tidak teratur, mood berubah-ubah, tangan kaki terasa dingin, susah tidur, perut terasa kembung, payudara terasa padat dan nyeri, dan gairah seks menurun. Yang selanjutnya yaitu testis. Testis merupakan organ reproduksi internal pada pria, seperti telur, dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis. Terdiri dari 200-300 lobulus. Hormon yang dihasilkan ada dua, testosteron dan inhibit. Fungsinya testosteron untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Kalau inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Manfaat hormon testosteron pria. Di sini ada 4. Yang pertama, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Pria dengan hormon testosteron yang lebih tinggi dari rata-rata akan memiliki risiko yang lebih rendah terkena Alzheimer. Yang kedua, membuat hubungan intim jadi lebih baik. Hormon ini dapat meningkatkan hasrat berhubungan intim dengan pasangannya. Yang ketiga, mengurangi lemak perut. Terapi hormon yang dilakukan pada pria dapat mempengaruhi kadar lemak dalam perut. Keempat, meningkatkan kualitas hidup seorang pria dengan kadar testosteron tinggi dapat menurunkan resiko depresi, mudah marah, dan kelelahan. Dampak hiposekresi hormon pada pria. Jika kadar hormon testosteron tinggi dapat memberikan dampak seperti kelebihan sel darah merah dan hemoglobin. Ini dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Yang kedua, rambut rontok. Terus ketiga, menyebabkan meningkatnya kadar dihidrotestosteron atau DHT. Ini dapat menyebabkan kulit jadi berminyak serta berjerawat. Yang keempat, kelebihan hormon testosteron terdapat tubuh bergantung pada usia seorang pria. Kelebihan hormon ini juga dapat menyebabkan pubertas sebelum dewasa dan mengakibatkan ketidaksuburan. Jika kadar hormon ini turun, pria akan mengalami gejala yang berkaitan dengan fungsi seksual seperti berkurangnya hasrat berhubungan intim, frekuensi ereksi, dan fungsi seksual. Bukan hanya kehidupan seksual saja, dampak lain dari kurangnya hormon testosteron yaitu stres, depresi, kenaikan berat badan, meningkatkan lemak tubuh dan berkurangnya otot, dan yang terakhir yaitu sulit berkonsentrasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.